teman-teman semua, kami dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Psikologi, kelas 7A5 dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang kompensasi dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, sebelum kita mulai, kenalan dulu sama anggota kelompok kami. Halo, saya Yolanda Dwi Setiorini. Hai, nama saya Dita Tristanti Damayanti. Halo semua, saya Sabrina Kamilia Sauzan. Hai, saya Alsia. Saya Imam Aprianto. Oh. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kompensasi penting bagi karyawan sebagai individu karena besaran kompensasi mencerminkan ukuran karya mereka di antara para karyawan itu sendiri, keluarga, dan masyarakat. Masyarakat melihat kompensasi sebagai suatu keadilan, di mana perusahaan dalam menentukan gaji tidak melihat dari jenis kelamin namun dari kualifikasinya. Kompensasi merupakan salah satu faktor penting dan menjadi perhatian pada banyak organisasi dalam mempertahankan dan menarik sumber daya manusia yang berkualitas. Berbagai organisasi berkompetisi untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, karena kualitas hasil kerja ditentukan oleh kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusianya. Alasan ini membuat banyak organisasi mengeluarkan sejumlah uang yang relatif besar untuk mengembangkan sumber daya manusianya, agar memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhannya. Sistem kompensasi dalam organisasi harus disesuaikan dengan tujuan dan strategi organisasinya. Organisasi harus menyeimbangkan biaya kompensasi pada suatu tingkatan tertentu untuk menjamin daya saing organisasional dan memberikan penghargaan yang adil kepada karyawan atas pengetahuan, keterampilan, dan kinerjanya. Kesalahan dalam menetapkan kompensasi dapat membuat perusahaan mengalami kerugian karena besarnya biaya sumber daya manusia untuk kegiatan produksi dan penjualan. Di situasi lain, kompensasi yang kurang menarik menimbulkan sebagian sumber daya manusia akan keluar dari organisasi yang akan menyebabkan meningkatnya perputaran tenaga kerja. Lalu, bagaimana mengatasi masalah kompensasi? Masalah ini dapat diselesaikan dengan melalui evaluasi pekerjaan. Harga setiap pekerjaan dapat ditetapkan baik secara kuantitatif maupun menggunakan metode kualitatif. Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pada dasarnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri merupakan aturan baku untuk kedua belah pihak, baik pihak pengusaha maupun karyawan, yang diterbitkan agar proses bisnis yang melibatkan keduanya berjalan seimbang. Perusahaan memiliki hak yang tercantum dalam uraian Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang pertama, perusahaan berhak atas hasil dari pekerjaan karyawan. Yang kedua, perusahaan berhak untuk memerintah atau mengatur karyawan atau tenaga kerja dengan tujuan mencapai target. Yang ketiga, perusahaan berhak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau karyawan jika melanggar ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Karyawan atau pekerja juga memiliki hak yang dicantumkan dalam regulasi tersebut, yaitu yang pertama, menjadi anggota serikat tenaga kerja, yang kedua, jaminan sosial dan keselamatan kesehatan kerja, yang ketiga, menerima upah yang layak, keempat, membuat perjanjian kerja atau PKB, kelima, hak atas perlindungan keputusan PHK, 6. Hak karyawan perempuan seperti libur PMS atau cuti hamil. Yang ketujuh, pembatasan waktu kerja, istirahat, cuti, dan libur. Menurut Melayu SP Hasibuan, tujuan pemberian kompensasi antara lain adalah 1. Ikatan kerjasama. Dengan pemberian kompensasi, terjalinlah ikatan kerjasama antara majikan dengan karyawannya. Yang kedua, kepuasan kerja. Karyawan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan pemberian kompensasi. Yang ketiga, pengadaan efektif. Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang kualifikasi untuk perusahaan lebih mudah. Keempat, motivasi. Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan lebih mudah memotivasi bawahannya. Yang kelima, stabilitas karyawan.
Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak, serta eksternal konsistensinya yang kompetitif, maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena pergantian yang relatif kecil. Yang keenam, disiplin. Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar, maka disiplin karyawan semakin baik. Kompensasi memiliki fungsi yang cukup penting dalam memperlancar jalannya roda perusahaan. Fungsi-fungsi kompensasi diantaranya adalah 1. Penggunaan SDM secara lebih efisien dan lebih efektif. Kedua, mendorong stabilitas perusahaan dan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, sebagai bagian dari manajemen SDM. Menurut Tirton 2007, kompensasi yang diberikan kepada karyawan berdasarkan sifat penerimaannya dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu pertama, kompensasi yang bersifat finansial. Kompensasi yang bersifat finansial adalah kompensasi yang diterima oleh karyawan dalam bentuk uang atau bernilai uang, misalnya adalah gaji, insentif, tunjangan, premi yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan. Yang kedua, kompensasi yang bersifat non-finansial diberikan dengan maksud mempertahankan karyawan dalam jangka panjang, misalnya penyelenggaraan program-program pelayanan bagi karyawan yang berupa untuk menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang menyenangkan. Berdasarkan mekanisme penerimanya, kompensasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama, kompensasi langsung, yaitu kompensasi yang penerimanya secara langsung berkaitan dengan prestasi kerja, seperti gaji pokok, upah. Yang kedua, kompensasi pelengkap atau tidak langsung, yaitu kompensasi yang penerimanya secara tidak langsung berkaitan dengan prestasi kerja, seperti jaminan sosial, asuransi, dan pensiun. Dua macam status karyawan dalam perjanjian waktu kerja, yaitu yang pertama, karyawan PKWTT adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang diperuntukkan untuk para karyawan tetap. Jika mengacu pada peraturan, PKWTT sudah diatur pada pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan hanya akan berakhir apabila karyawan sudah memasuki masa pensiun, meninggal dunia, atau mengajukan resign, sehingga karyawan PKWTT disebut juga karyawan tetap. Yang kedua, karyawan PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja yang mengikat karyawan dalam waktu tertentu. Pemerintah telah mengatur tata cara pemberlakuan PKWT di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat 1. Selanjutnya, ada perjanjian kompensasi sesuai status karyawan. Yang pertama, perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT Pasal 81 angka 44 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Disebutkan bahwa pekerja PKWTT berhak atas uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak atau UPH. Dan yang kedua, perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya di Peraturan Pemerintah 35 tahun 2021 diatur bahwa pekerja atau buruh yang bekerja dengan sistem PKWT berhak menerima uang kompensasi PKWT. Tetapi perusahaan atau pihak pengusaha menerapkan PKWT memang tidak memiliki kewajiban memberikan pesangon ke pekerja. Dalam hal pemberian kompensasi terdapat dua jenis pendekatan berbasis kompetensi. Yang pertama, ada pendekatan kompensasi tradisional. Pendekatan kompensasi tradisional adalah masuk akal dan memberikan beberapa keunggulan dalam situasi kompetitif tertentu. Pendekatan ini lebih dapat dipertahankan secara hukum, tidak begitu rumit, dan dianggap lebih adil oleh para karyawan. Sistem pendekatan ini mengkalkulasi nilai yang diberikan oleh setiap pekerjaan untuk organisasi berdasarkan evaluasi pekerjaan. Kemudian, nilai tersebut digunakan untuk menentukan tingkatan imbalan kerja yang mencerminkan kemajuan seseorang ketika ia tumbuh. Yang kedua, ada pendekatan penghargaan total. Pendekatan penghargaan total berusaha untuk memberikan nilai pada individu daripada sekedar pekerjaan. Manajer memasukkan elemen seperti seberapa banyak pengetahuan seseorang karyawan atau kompetensi karyawan ketika menentukan kompensasi.
Kebutuhan akan pendekatan yang seperti ini menjadi lebih jelas ketika berusaha untuk membayar orang-orang yang memiliki keterampilan komputer yang luar biasa, yang di sisi lain tidak memiliki pengalaman tradisional atau gelar pendidikan. ありがとうございました。